Pernah lah. Oh pernah, gue gak pernah kan. Ditolak sama orang tuanya tapi kita berdua masih ayo gaskeun. Gue juga dulu kayak gitu Iya. mikirnya. Kayak mau nikah muda, jadi kayak mama muda gitu. Iya, iya kan. Macan ternak. Mama cantik antar anak. Iya kan? Enak banget kayaknya. Ya, selamat datang di podcast unik, podcast Universitas Krishna Dwi Payana. Hari ini kita sama kenalin sendiri deh. Ya, di sini kenalin orang baru. Iya. Baru masuk Unkris. Berak. Siapa? Ya, nama gue Rizky Bintang, bisa dipanggil Bintang. Gue dari Fakultas Ekonomi angkatan 2018. Oke. Satu lagi nih udah mulai menjadi ini talent tetap Unkris TV. Apa-apa dia pokoknya. Oh iya. Cuman biar kenal kan sebelumnya nggak ada kenalannya kan. Oh iya. Nih, biar pada belum kenal. terusin Iya. ya. Oke, siap. Kenalan dong. Kenalin, nama gue Putri Indah, panggil Putri. Gue Fakultas Hukum angkatan 2021. Oke, maba banget nih, maba banget. Banget. Masih hangat. Iya. Baru semester 1. Mau semester 2. Mau semester 2. Iya, mau semester 2. Jadi nanya umur dulu deh. Umur lu berapa, Tang? Umur gue Tahun ini yang gue kan angkatan kelahiran 2000 ya, pasti ngikutin tahun. Oh, 2022 Iya. berarti. Oh, gua 2 tahun di atas lu. Gua 24 berarti tahun ini. Oh, 24. 24. Oke. Putri kebetulan berapa Put umur Put? 19 tahun. 19. Gua pengen ngomongin quarter life crisis yang kayaknya pasti dialamin sama semua orang. Pasti sih. Pasti. Nggak mungkin nggak ada orang nggak ngalamin. Apalagi umur lo. Iya. Iya. Nah, sedangkan kenapa Kepala Putri? dua. Kepala 2. OTW. Iya. Sedangkan Putri kan akan masuk iya, nih. Iya. Sekarang mungkin udah ada buah pikirnya, cuman belum berasa banget gitu loh. Belum relate nggak sih? Iya, gue sih dengar dari teman-teman gue yang udah 26, 27, katanya tuh quarter life crisis tuh paling parah di umur 21, 23 sama 25, di setengah-setengahnya tuh. Lu sekarang berapa kan? Tadi Lagi 23. lagi 23. Tahun ini 24. Gue sih baru banget 21 September kemarin. Emang tahun lagi pusing-pusingnya gue juga. Lu ngerasain? Sama hidup iya. Gue juga. Makanya pusing banget nih. Ngaco. Kalau lu deh apa deh yang paling lu? Lu dulu Kayaknya lah yang lebih tua dari gua. Begitu ya. Harus yang lebih tua ya. Kalau gua lebih ke arah ini sih karir kayaknya. Soalnya kan sosial media kan makin kencang ya sekarang ya. Yeah. Kayak lu bisa ngeliat apaan aja kan. Yeah. Terus banyak orang-orang di umur kita lah. Ternyata udah banyak yang sukses. Udah banyak yang punya duit. Iya. Sedangkan gua kayaknya berkutat di situ-situ aja nih Gini-gini mikir aja iya. gitu ya. Kuliah belum lulus. Kalau kuliah belum lulus belum bisa kerja. Tapi gue liat orang-orang kok nih kayak sih ngehe nggak kerja nih, kok banyak duitnya. Gitu. Jadi gue yang banyak pikiran tuh di karir. Gitu. Udah karir dong. Karir sih, percintaan nggak terlalu. Kalau iya, selama banget kalau percintaan. Kalau lo apa lo? Kalau gua itu kan baru-baru banget ini apa namanya? Nikah. Oh enggak. Kan baru merit. Bukan. Baru banget ngerasain kan. Kan tadi kan baru tuh tadi yang lu bilang kan tahunan 2001 sorry. 21, 23, 25. Di sini gue tuh di umur 21 sekarang yang gue rasain ya tipis-tipis lah sama apa yang lu rasain tadi. Kalau gue tuh kayak ngerasainnya kan gue kan angkatan 2018. Kalau semester sekarang itu gue semester 7. Iya. Banyak teman-teman gue tuh yang udah sempro duluan. Nah, di sini yang gue alamin itu kayak yang gue ngerasa ketinggalan, bener-bener. Nyalahin diri sendiri akhirnya. Enggak gitu. Cuman kayak gue bunuh diri. Enggak nyampe gitu kan. Ini gue masih podcast. Oh, siapa tahu kan. Ya, ternyata gue mau Putri Indigo iya. Enggak gitu. Terus gue tuh yang gue rasain kayak yang aduh gue kapan, gue kepengen banget gitu loh. Cuman yang lagi gue alamin di sini tuh krisis finance sebenarnya di finansial. Iya, di tahunan sekarang lah. Itu yang nyebabin gue tuh kayak yang keduluan lah sama teman-teman gue yang udah sempro duluan. Iya, gitu bukan karena ketinggalan kualitas. Bukan, ya kan? bukan. Tapi kan karena ya. Kalau mentah-mentahannya mah buat skripsi gue garam. Udah ada. Oh iya, sama, gue juga bab 1 gue udah selesai. Cuman emang gak gue kesana aja. Gak tahu kenapa.
Karena mungkin faktor salah satunya ngelihat teman masih pada di kampus. Kan kalau teman masih pada di kampus kayaknya nyantai. Ah, dia aja belum gitu. Iya. Nah, kalau Putri nih kira-kira Ya. apa sih yang udah mulai ada kayak nih kayaknya hal-hal kayak gini nih. Kalau gue sih Rese masih mikirin kuliah anjir. Kayak masih mikirin kuliah gitu. Full kuliah aja. Ya full kuliah. Paling kalau ada waktu renggang lah ya. Cari kerjaan gitu. Iya, tapi dia udah mulai gitu sih. Gue juga dulu gitu sih. SMA tapi kayak PRJ kan dulu banyak tuh. Iya. Iya, jadi apa aja udah pokoknya PRJ itu kan event-event lumayan lah. Lu pernah nggak? Nggak pernah? Gua nggak pernah tapi. Nggak pernah? Nggak pernah. SPB nggak pernah juga? Nggak serius. Gue serius nggak pernah. Nggak pernah? Oh, berarti lulus SMA langsung kuliah? Langsung kuliah. Oh. Gua baru apa namanya kayak yang usaha langkah buat diri sendiri tuh tahunan ini sekarang. Baru banget mulai gua. Kan selain karir pasti cinta juga jadi salah iya. satu hal yang Iya. apalagi banyak nih pasti. Kayak gue sebelumnya nih dulu gue pengen banget nikah muda. Kalau bisa umur 4 tahun gue udah nikah enggak. Maksudnya kayak umur 25 gue udah nikah gitu. Kenapa alasan lo? Supaya gue gue mau punya anak di umur 26 27. Jadi ketika gue punya anak gue umurnya nggak terlalu jauh sama gue. Iya, betul. Jadi waktu anak gue sekolah umur gue produktif masih. Gue juga. Gitu. Soalnya gue bokap gue tua banget. Berapa? Serius, bokap gue tuh adik gue masih yang kelas 1 SMP paling kecil. Bokap gue tuh udah hampir 60. 58. Kayak telat gitu ya. Dia nikah kelamaan. Oh. Lama banget dia. Udah acara cuman 3 tahun di situ doang. Sewa gedung jadi mahal. Nyewa gedung 3 tahun enggak. Umur 33 bapak gue baru nikah. Baru nikah 33? Iya. Wah, gitu. 33 32 gitu. Dia sama nyokap gue beda 13 tahun. Jodoh. Nyokap gue kayak dibohongin dulu. Dijanjin, gue gak tau dijanjin apa kayaknya, tapi dibohongin sih feeling gue. Emang baru datang. Iya, jadi itu gue karena berkaca sama bokap, jadi gue gak mau nikah terlalu tua. Supaya ketika anak gue gede, umur gue masih produktif gitu. Meskipun umur gak ada yang tahu ya berapa kan. Nah makanya masalah percintaan agak jadi banyak dipikirin gara-gara gitu. Gara-gara, aduh bisa gak ya? Lulus kuliah cepet, terus kerja, terus nikah gitu. Iya benar. Tapi kebanyakan orang-orang mikirnya kayak gitu. Gue juga dulu kayak gitu mikirnya. Kayak mau nikah muda, jadi kayak mama muda gitu. Iya kan. Macan ternak, mama cantik antar anak. Iya kan? Enak banget kayaknya. Seru kadang-kadang. Cuman nggak tahu. Gitu. Iya benar. Sama gue pengen banget kayak gitu gara-gara itu tadi gue bilang. Kayaknya produktif, terus bisa jauh lebih dekat sama anak kan, karena kita lebih muda. Muda juga gitu maksudnya. Generasinya nggak begitu jauh. Iya. Jadi gue nggak mau apa terlalu ini. Cuman ternyata gue punya prinsip Apa? Gue nggak mau nikah kalau gue belum punya rumah atau Itu, belum stabil secara ekonomi. Itu benar. Jadi kan bertentangan nih. Gue pengen nikah muda, tapi gue pengen banget stabil dulu ya dari kehidupan gue. Punya rumah, punya kendaraan dan lain-lain. Jadi gue ketika bawa anak orang ke kehidupan gue, gak sengsara dia, gak makan cinta. Lu boleh punya goals, tapi dari goals itu lu juga harus lihat faktor apa dulu yang harus lu capai. Iya bener. Tuh. Jadi takut gue akhirnya kan, gak berani. Udah sekarang, yaudah dah nanti dulu deh nikah-nikahnya. Jodohnya aja kayak belum pasti. Lagi ada. Cuman kan gak tahu masa depan gak ada yang tahu. Iya sih. Lagi ada, sekarang lagi ada tambatan hati. Cuman kan gak ada yang tahu rencana Tuhan. Iya. Kalau lu gitu juga nggak soal cinta-cintaan? Kalau gua gimana kalau dari yang cewek dulu. Yang cewek dulu. Apa? Jadi ini nggak sih, jadi beban nggak sih maksudnya? Di umur segini tuh kayak ngerasa apa emang ya udah masih muda. Ini mah datang dan pergi aja gitu. Ya udah gitu kayak jalanin aja. Cuman kayak mikir kan gue sekarang emang lagi ada ya. Cuman kayak mikir anjir kayak ada rasa capek juga. Bukan capek sih, cuman kayak ada aja gitu rasanya gitu. Capek bukan gimana capek dulu? sih. Apa ya, kayak gue pacaran. Cuman kayak ngerasa ya udah aja gitu. Iya, kayak udah jalanin aja gitu yang ada. Kalau gue nih dari gue pribadi di umur gue sekarang itu soal percintaan aja gue dikit-dikit tuh gue pikirin kan. Maksudnya? Kayak gue pengen main entah kemana, entah jalan atau enggak.
sama cewek nih kan, sama pacar. Cewek yang Iya. kelihatan ada rambutnya, napak. Iya, bukan yang pakai baju dinas itu. Bukan. Terus? Gue tuh kayak yang apa-apa dipikirin tuh kayak yang gue harus selalu ngelihat finance gue siap jalan atau enggak, mau kemana, itu kayak yang semuanya harus gue siapin. Oh, lo gitu ya? Serius gue, serius. Masa gitu gak sih? harus gitu? Harus terplanning kalau gue. Oh, gua enggak gua. Lu gimana? Wah, gua orang yang serantal seruntul salah gua. Langsung gas aja iya, kemana? Kadang nggak punya duit, gua cari akal gimana cara ini menarik. Yang penting Bismillah. Bismillah. Gitu kalau gua. Nggak selalu menarik sih, emang nggak selalu works kan, Iya, namanya iya. rencana. Cuman gua gitu, kayaknya waktu ketemu dibanding yang lain tuh, waktu ketemu tuh berharga banget gitu. Iya. Jadi gua nggak mau karena sesuatu jadi terhambat, kita jadi nggak bisa ketemu. Iya. Nah, gua gitu orangnya. Gue juga gitu. Kalau misalkan ada yang bisa terplanning kan berarti lebih bagus, Iya. well prepared gitu. Iya, Cuman kalau iya. nggak ada, masa kita jadi nggak ketemu dong. Lu sampai ini nggak Ken? Apa namanya? Kalau gue nih sama berdua nih ya. Kalau Mandi pakai yang sabun? Bukan. Oh, nggak. Yang maksud gua planning di sini tuh kayak yang lu bukan cuman apa namanya? Bikin plan mau kemana dari mana kemana, bukan. Cuman sampai lu durasinya juga lu pikirin lu gitu. Maksudnya? Durasi gimana tuh? Oh, Maksud gua mainnya tuh berapa dari- lama? maksud dari kayak- keluar dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore pulang gitu. contoh Diwaktuin lu gitu. ya bukan diwaktuin, kayak yang manajemen waktunya tuh lu atur semuanya gitu loh. Kayak lu contoh mau ke titik A ke B Oh, gitu enggak, loh. enggak, Lu tuh enggak. tahu durasi jalan, Iya, enggak, mulai enggak, dari jam enggak, berapa enggak. gitu. Enggak gitu. Nggak sampai segitunya Enggak, sih. enggak. Gua sampai segitu Iya, Ken. parah. Seperti Berarti lu kalau keluar bisa pagi banget dong. Bisa. Kalau main gitu bisa dari pagi banget. Bisa. Hmm. Pokoknya Kayak kayak sekolah ya. Iya. asal menurut gue sih apa ya, bisa jadi ini aja sih, balance kan ya. Ingat kan kita masih punya orang tua masing-masing kan gitu loh. Jadi jangan sampai Kalau gue soalnya kalau jalan orang tua gue selalu ikut. Enggak. Gue berempat pasti. Ada nyokap bokap gue. Enggak. Itu maksud gue, jadi kayak yang apa namanya, kenapa bisa gue bilang tadi biar balance, karena menurut gue itu biar apa ya, orang tua masing-masing tuh kan kayak yang ngelihat kita masih sama-sama sekolah Iya. gitu kan, terus kayak yang Oh, lu biasanya kenal sama orang tua si cewek, biasanya kenal. kalau buat cowok menurut gue harus kan, Harus. wajib menurut gue. Ya kalau ditolak enggak harus jadinya. Ya kalau Ya kan? ditolak. Iya. Cuman kan ada yang begitu, Tang. Lu- Ada yang ditolak tapi lu tetep- pernah? pernah lah. Oh pernah, gue gak pernah kan. Ditolak sama orang tuanya tapi kita berdua masih ayo gaskeun. Pernah. Gue nggak, alhamdulillah sih belum Pernah, gua belum pernah. belum pernah. Kalau gua enggak selebay itu. Oh iya. Iya, gue terlalu santai sih orangnya. Jadi kadang gue bisa tiba-tiba jalan yuk gitu. Ya udah berangkat, mandi, jalan. Nggak ada apa-apa, nggak ada ujung-ujung. Se-easy itu ya. Cuman kalau di planning emang lebih enak. Iya. Misalkan tanggal sekian kita pergi ke ini, pulang antar ke sini ke Kan sini. biasanya kesini, emang kayak kesini. gitu kan. Oh kalau lu langsung ya? Langsung hari gua. itu hari. Nggak terlalu. Kayaknya apa-apa Ceweknya bisa tuh kayak gitu? bisa. Mendadak bisa? Bisa. Malah sih sebenarnya lebih sering dia yang ngajak mendadak dibanding gua yang kayak gitu. Kan Mungkin- kalau gua kan bosen aja orangnya. Ah. Diajak kemana juga ayo asal jangan ke neraka mah kita. Kalau Kennedy kan orangnya kayak gitu ya. Cuman kalau emang lawan main lu nih kan, si cewek lu juga apa namanya, kayak asik-asik aja dibawa dadakan ya, mungkin enak kan. Iya, Kak. Gua Sama malah maksud gua gitu loh. Paham nggak sih? Kalau misalnya apa namanya, kayak lu kayak gitu, kayak yang langsung gas aja. Terus kayak yang apa namanya, cewek lu ini tuh kayak yang 11-12 sama gua. Itu kayak pasti bakal ada gesekan dulu pasti oh iya. gitu. Iya sih. benar. Antara kedua belah otak gitu. Seru tapi kalau menurut gua jadi gua Iya, seru. iya. Seru. Cuman yang gitu tadi balik lagi ke quarter life crisis nih kan banyak gua karena gua main Twitter sih, jadi gua banyak baca thread, banyak baca apa. Yang bikin anak-anak muda sekarang nih jadi aware sama mental illness. Penyakit mental. Penyakit mental ya. Insecurity juga termasuk nih di quarter life crisis nih. Pasti kayak tadi gue bilang, kenapa gue lebih fokus ke karir? Karena gue insecure sebenarnya ngelihat orang-orang di umur gue yang udah sukses. Iya. Putri Tanjung misalnya. Dia dari kecil udah sukses. Rafathar udah sukses dari kecil banget. Dari orang Itu nggak tuanya. sukses. Oh enggak ya? Itu nggak sukses. Oh, Emang orang Ngikut. tuanya. Iya. Emang anak. Rafathar udah bisa bikin seminar tuh. Cara sukses di usia muda. Iya itu yang bikin insecure nih, salah satunya kan berarti karena keadaan ini jadi ada Iya. orang-orang jadi fokus sama mental illness nih.
Nah kalau lu sendiri, terutama cewek sih kalau gue ngeliatnya, gimana lu ngeliatin kayak gini-gini nih Put? Lu kan akan 20 nih ntar lagi nih. Sama sih gue juga kayak gitu ngerasain kayak kalau di masa gue ya kayak suka insecure kayak ngeliat temen gue kok bisa kayak gitu, masa gue nggak bisa gitu. Kadang-kadang gue kayak mencoba supaya bisa gitu. Cuman kan kadang kayak ada aja gitu hambatannya. Gitu. Iya. Pasti sih. Kadang-kadang itu yang bikin kita ngerasa insecure tuh, kita ngerasa hidup dia enak, kita enggak. Iya. Padahal dia juga ada nggak enak anjir. Iya. Cuman kan kita nggak tahu. Yang kita lihat enak. Yang kita lihat enak. Nggak boleh sih kalau punya apa namanya, kalau menurut gue nih ya, Ha-ha. kalau dalam diri lu tuh lu punya rasa kayak yang ngebandingin diri lu sama orang lain tuh, Benar, kalau menurut gue benar. nggak bisa Pas, banget. pas. Nggak bisa banget. Karena Lu harus kita mensyukuri apa menjatuhkan yang lu value punya, kita Boy. sendiri. Iya. Iya. Karena Tapi kalau gitu. misalnya lu nggak mensyukuri apa yang lu punya, lu gimana? Cuman kan kadang-kadang kita suka ini Tang, Apa? nge-compare diri kita udah sejauh mana sama Ya, orang lain. Iya. Ya kan? Iya. Kayak misalkan kita ngelihat, misalkan andai lu lebih hebat dari gue ya. Hah? Berarti kan realitanya gue lebih hebat dari lu kan? Iya. enggak. Jadi misalnya gue kan pasti akan nge-compare diri gue sama lu. Gue udah sejauh mana berkembangnya. Bukan dalam maksud gue ngebanding-bandingin gue sama lu. Iya. Cuman kan acap kali terjadi. Jadi apa sih? Pasti ada aja. Pedang bermata dua gitu. Jadi niatnya baik, malah ngehe nih dia udah begini, gue belum gitu. Gimana kalau dari gua pribadi sih, apa ya, kayak gua lihat temen gua, contoh lu nih ya orangnya kayak yang wah anjir Kennedy udah lulus cepet langsung kerja, langsung dapat kerja. Terus, wah anjir Kennedy OTW beli rumah nih kayaknya udah DP nih, denger gitu. Amin. Itu dia. Amin. Itu tuh gue tuh kayak yang gue orangnya nge-compare iya benar. Cuman dari situ gue belajar Ken. Gue bukan kayak yang malah jadi iri dan malah dari jadi ngedown gitu. Gue nggak kayak gitu. Karena menurut gue itu yang jadi acuan gue. Itu yang jadi acuan gue kayak yang positif berarti outputnya. Iya, dia bisa kenapa gue enggak gitu loh. Dan kalau misalnya kita tarik lagi ke belakang, kayak yang lu bilang tadi, masalah cinta-cintaan, lu kayak pengen nikah muda apa segala macem. Kalau misalnya lu terus ada di posisi di mana lu itu kayak yang nggak mau memajukan diri lu sendiri, nggak bersyukur apa yang lu punya, lu gimana mau ngecapai apa yang lu pengen gitu loh. Kalau lu kan tadi kayak misalnya nikah muda gitu kan, itu maksud gua. Keren lu ya. Kan baru omongan kayak. Iya sih. Iya. Cuman ya keren, gue kadang-kadang nggak bisa ngelihat sisi positifnya. Nah. Kadang gitu, jadi yang ada di kepala tuh insecure aja, pusing aja. Tapi kalau coba misalnya lu- di dalam hidup kita mikir kayak insecure gini-gini, kita nggak akan ada majunya. Itu dia. Coba lu pikirin Bener sih, dampak. enggak. Tapi kan lu juga sebenarnya insecure, cuman Pasti. in a good way kan. Itu pasti Dan ada. Jadi positif kan Iya, maksudnya. iya, pasti ada. Iya, jadi gua kayaknya agak-agak kayak gitu tuh ngerasa kesel, sebel nih misal, atau karena gua nge-compare diri gua sama orang. Iya. Cuman nggak ada outputnya, nggak ngelakuin apa-apa, jadi cuman dikeluhin aja. Oh, iya. Ya kan bagusnya sebenarnya kayak yang tadi lu bilang Iya. kan, jadi motivasi buat diri sendiri. Iya. Terus akhirnya kita ngebangun diri kita sendiri. Bagusnya, harusnya Iya, dong. iya. Cuman kan siapa tahu nih ada yang denger, banyak orang harusnya kayak gitu. Jangan kayak kita nih, kayak gua yang dia udah punya ini lagi. Gua kapan ya? Tapi nggak ngapa-ngapain. Nah, Itu yang Kalau salah. nggak ada Itu- usahanya, itu salah. mau gimana Iya, kan? iya. Tuhan juga mau ngebantu, ngelihat kita ya, orang gini-gini aja nih mau dibantu. mana usaha lo? Heeh. Usaha, Iya. berdoa. Ih, tuh. Terpenting orang- Ora et labora. Naon? Berdoa sambil bekerja. Anjay. Tuh. Wes mangan ora udut, paru-paru ora smile, itu juga ada. Jadi kayak gitu deh. Quarter of Chris nih kayaknya bagian yang berat di umur-umur segini nih karena makan pikiran terlalu banyak. Pasti menurut gua setiap manusia itu di range umur kita gini pasti ngerasain nanti. Feeling gue sih bokap nyokap kita juga pasti ngerasain kan Pasti, waktu dulu. yakin Udah gua. ngelewatin. Iya, kakak abang kita lah kalau kita punya. Ya. Cuman mereka aja bisa, masa kita enggak kan gitu dong harusnya cara pikirnya. Ya. Mereka aja ngelewatin kok. Hmm. Cuman dulu pasti sama nih mereka kayak kita. Caranya aja beda. Kalau kita mungkin Ya, sekarang ya, ya. listening lagu ya kan, mereka dulu nggak ada sarana kayak gitu. Kita bisa nonton film. Kita bisa beda generasi lah. Iya, iya. Kita Beda bisa zaman. kita bisa ngelakuin banyak hal sebenarnya untuk lepas dari rasa-rasa kayak gini nih. Kayaknya zaman dulu nggak sebanyak itu kan. Paling baca buku,
ngobrol itu aja. Dulu aja tuh kalau orang dulu ya kayak menyendiri baca buku atau enggak Tahun berapa nih dulunya? Nongkrong di taman sendirian. Iya, Lama-lama coffee itu shop tuh nggak ada dulu kan? nggak ada. Itu tuh udah apa ya? Udah healing. Iya, menurut udah, mereka ya iya. kan? Gak usah jauh-jauh. Sekarang healing kemana-mana. harus staycation kan? Dah. Staycation kedok aja kedok. Lu kan ya? Apa? Lu kan? Gak pernah gua staycation. Gua Kalau juga belum. Kalau di Gazema sini staycation nggak? Nggak ya? Iya, jadi kan sekarang banyak nih istilah-istilah kayak gitu kan lahir kan, jadi gara-gara generasi kita nih sebenarnya. Iya. Generasi kita ke bawah. Staycation lah kalau udah mulai ini, work life balance, terus apa lagi tuh? Healing dia mau Healing, Healing. gua mau healing. Aduh, bahasanya healing tuh. tapi nggak sembuh. Iya, makan tuh healing. Apa yang disembuhin tuh ya? Pakai Hansaplast. Jadi emang semoga lah rata-rata mahasiswa pasti ya lagi quarter life crisis ya. Iya. Berarti sebenarnya mungkin kalau kita bikin satu acara seminar yang ngebedah semua mahasiswa nih, kayak setiap orang pasti punya masalahnya masing-masing. Masing-masing. Punya pikirannya masing-masing Pasti, soal hidup pasti. nih. Iya. Soal mau ngelangkah kemana, Pandangan. melangkah ke sini pendapat, salah apa segala macam. enggak ya kan? Iya. Lu sering gitu nggak? Gue sering gua. Iya. Aduh, nggak berani ngambil resiko Gue sebetulnya. sekarang Ken lagi. Ngambil Gue nggak ya? kalau kayak gitu gue coba malah. Kalau emang menurut gue nggak bener ya udah. Oh, bener kata orang, ada yang pepatah pernah bilang kalau ada cobaan cobain. Iya, kalau ada cobaan cobain biar tahu. Iya sih bener. Cuman kalau gue pribadi nih ya, kayak yang kalau ada momen kayak gitu tuh, gue pasti bener-bener yang nggak mau salah langkah. Misalnya kayak jangan sampai gue salah langkah nih ya. Dimana gue itu harus yang bener-bener pikir panjang. Ini ujungnya itu nanti gue benefit atau enggak, untung atau enggak, salah atau enggak. Yang kayak gitu kan. Nah, gue nggak berani ngambil resiko yang kayak gitu. Kan sebenarnya kan apapun yang lo ambil pasti ada resikonya dong. Iya Iya, betul, pasti. betul. Positif atau negatif, Iya. ya kan? Untuk cari tahu kan harus diambil, ya kan? Untuk cari tahu nih harus diambil langkahnya. Nah, gue nggak berani. Kalau nggak dicoba mana kita Ini tahu bener, gitu. kalau nggak Bener. dicoba kan nggak tahu. Bener juga, cuman Iya. apa namanya? Gue biasanya kalau lagi ada di fase kayak gitu tuh, gue nanya sama orang yang ibarat katanya terjun lebih dulu dari gue. Rasanya gimana? Terus sampai ujung. Anggaplah tuh gini, apa. lo ada di posisi kayak gini, misalnya, lo semester akhir, tinggal sempro. Iya, Udah sempro lah, nggak tinggal skripsi, karena mata kuliah lo udah nggak ada. udah nggak ada. Terus kemarin misalkan pandemi, terus keluarga lu perekonomiannya menurun, Iya, yang mengharuskan lu untuk kerja buat bantu keluarga dan ninggalin kuliah. iya, Kan itu harus ada keputusan nih. Lu harus kerja untuk bantu keluarga, iya. atau lu harus ngelulusin kuliah tapi lu nggak punya duit, iya nggak? Iya. Nah, gue kalau ada di posisi kayak gitu, gue bingung, gue pusing, harus gimana ya? Sebenarnya gue tahu mau ngapain, Apa? tahu, enggak, gue tahu gue punya pilihan gue sendiri. Oh iya. Cuman ragu-ragu gitu loh, kayak 80% lah. Jadi enggak 100%, enggak 80% dong keberanian gua. Oh. Jadi 20%-nya ini gimana kalau gini ya, gimana kalau gini ya, gimana kalau gini, Iya, gitu iya. banyak pikiran. Iya. Jadi nggak berani gitu. Kalau lo di posisi kayak gitu lo ngapain? Kalau gue kayak Langsung gitu, ada nggak keputusan lo? nggak langsung ada, kan memerlukan waktu yang nggak sebentar juga. Cuman Kayak 8 tahun ya gitu? nggak juga. Oh. Lama banget. Kalau gue kalau ada di posisi kayak gitu tuh lebih ke yang apa namanya? Lihat di sini tugas utama gue tuh apa? Kuliah. Kalau misalnya gue dapat apa namanya? Kayak gue harus cari uang sendiri nih, penghasilan sendiri. Iya. Tapi yang mengharuskan gue tuh untuk cabut kuliah itu enggak kalau menurut gue. Cuti kan minimal cuti. Kalau cuti udah 1 semester. Enggak, kalau gue gitu, gue tuh maunya target gue sama orang tua juga apa namanya? Udah cuman 4 tahun selesai gitu. Jadi gimana pun caranya, gue walaupun bantunya nggak bantu-bantu banget, cuman gue dapet kerjaan yang nggak seberapa, tapi gue nggak perlu untuk ninggalin kuliah gue. Oh. Yang penting tetap bisa bantu. Kalau gue gitu. Keren. Kalau lu Put, kalau ada di posisi kayak gitu ngapain? Gue paling Pergi mancing? Enggak. Healing anjir, mancing juga seru, tenang. Mancing itu tenang loh. Emang pernah mancing? Kalau lu mau nyari ketenangan tuh mancing. Enak. nggak pernah. Nggak pernah. Siapa tahu. Kan enak banget. Tenang, kalem gitu kan. Itu lo. Set, udah berisik kan gitu doang. Nah, gimana kalau Putri? Kalau menurut gue ya gue cari jalan kayak yang paling penting tuh apa di hidup gue gitu. Kalau gue kan pasti ngutamain kuliah kan Kuliah, daripada nanggung gitu. Hmm. Gue lebih pentingin kuliah, terus gue cari kerja. Gimana pun caranya gue harus bisa ngatur waktu gitu. Oh, oke, berarti
kalau misalkan kayak gitu kondisinya ya yang kayak tadi gue ceritain, berarti anggap aja ya udah gue minjem duit dulu, yang penting gue lulus baru gue kerja, nanti gue tutup gitu. Make sense gak apa yang gue bilang? Karena anggaplah keluarga parah banget deh, Itu make sense. perekonomian lagi parah nih. Anggaplah orang tua kita bilang, maaf nih mama papa nggak bisa bantu. Itu pasti jalan terakhir sih kan. Iya nggak sih? Iya. Ya kan? Iya. Oh, Karena kalau kayak gitu lu pasti yakin banget resiko yang lu tanggung pasti. kalau gue bakal kerja, Iya. kalau gue kerja pasti. Nggak buat yang minjem tadi. Enggak, gue nggak minjem. Kalau minjem maksudnya. Oh. Karena lu Kalau kan emang kerja udah nggak dapet nih, otomatis lu mau nggak mau Ya minjem. gitu. Nah, kalau itu kan jalan terakhir. Iya. Karena yang Lu tadi udah gue bisa coba. Ya gitu. Karena kalau gue pasti kayak kerja gue takutnya Heeh. malah kan kalau misalkan lu kayak gitu ada tanggung jawab lain nih. Iya. Tanggung jawab keduanya jadi ada. Jadi double. Nah itu Itu gue dia. nggak berani. Nah, sama Gitu. gue juga nggak berani. Jadi ya udah gue kerja aja deh. Iya. Gitu. Kayaknya lebih mudah. Sepahit-pahitnya sebesar-besar resikonya, yang penting pertama halal udah gitu aja dah. bener. Mau kecil mau enggak, terus capeknya seberapa itu pasti belakangan. Yang penting lu tuh nggak punya tanggungan lain. Seru sih sebenarnya ngomongin kayak gini nih karena setiap orang pasti punya bebannya masing-masing. Yap. Iya. Punya keluh kesahnya sendiri-sendiri Iya, kan. Iya. Jadi kayaknya sih ya gue pengen banget nih Unkris bisa bikin gue waktu kan sempet Apa tuh? studi banding ke UII Jogja Oh ya. belum lama kan. Di sana ada fakultas psikologi kalau nggak salah. Mereka bikin seminar nasional tentang mental health. Health tahu, issue, tahu. mental health issues. Iya, dan emang jadi pasarnya banyak sekarang. Jadi siapa tahu kita kan di tengah-tengah generasi sekarang yang kayak gini nih, Iya. generasi rusak ini. Jadi makin banyak kesadaran-kesadaran yang terbentuk nih. Terutama kayak gini quarter life crisis yang kayaknya setiap mahasiswa pasti bakal ngerasain quarter life crisis. Jadi siapa tahu kan kita nih gara-gara omongan kita jadi ada bikin seminar Unkris bisa bikin seminar nasional tentang mental health issues kan. Amin. Asik. Amin. Atau quarter life crisis ya Iya. kan. Jadi banyak orang bisa sharing lagi, terus peka nih sama keadaan sekitar gitu. Iya, betul. Kan jadi enak. Kadang-kadang kan gua nggak tahu apa yang menimpa lu di hidup Iya, lu. iya. Karena Cuman orang biasanya mendem kan. iya. Cuman lu pretend to be okay kan kayak Nah. hahaha padahal dalam sakit banget dalam hati. Terus orang Gitu kan. yang HI itu di dalam Heeh. gitu. Dalam sebenarnya kalau di Iya. diajak ngopi gitu kan, kita ngobrol di talk gitu kan, dalam nih orang nih. Justru dia ketawa-ketawa buat kedok aja. Iya. Ya kan kalau udah sendiri mah nih orang paling puyeng di bumi ini dia. Kerap terjadi di kota-kota besar. Di kota-kota besar. Kayak di Medan gitu banyak kayak gitu. Ya kan? Jadi semoga aja nih ya kalau ditonton sama atasan-atasan atau ada di kelembagaan Iya. ya kan Unkris, BEM dan lain-lain siapa tahu nih bisa jadi salah satu program kerja lah ya kali kita bikin bareng-bareng gitu tentang hal kayak gini kayaknya asik gitu. Iya. Baru juga di Unkris kan? Iya. Belum pernah ada nggak sih? Belum pernah ada. Karena kan fakultasnya mungkin nggak ada. Jadi kan nggak ada Iya, yang concern kan? Iya, benar. Nggak ada yang concern kan? Kita di nggak ada situ. psikologi, nggak ada dan lain-lain gitu kan? Jadi siapa tahu kan? Siapa aja kan boleh berbicara tentang ini. Yap. Karena kan masalahnya kemanusiaan lah, ya kan? Human lah, masalah. Iya. Bukan karena jurusan psikologi dia harus bikin kayak gini. Bukan. Iya, jadi Realita kehidupan. iya semua orang ngalamin gitu kan. Jadi siapa aja bisa bikin harusnya. Iya. Cuman tetap yang diundang yang kompeten. Ya harus pasti. Psikolog yang diundang. Iya. Masa diundang pembicaranya hakim? Atau nggak nyambung? Masa ini dia. Iya, masa gue yang berbicara? Iya, jadi gitu aja kayaknya nih. Kayak kalau dipanjangin lama nih bisa 4 hari 5 hari durasinya. Jangan sampai. Kesian, ntar kita kurus selesai podcast kan nggak makan. Jadi gitu aja, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Tonton terus Unkris TV, Spotify-nya, TikTok dan lain-lain. Kampus.unkris semuanya sama. Jadi bye bye.